Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak yang terkasih yang ada di rumah. Selamat pagi Bapak Guru. Selamat pagi. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes. Kita bersyukur kita masih berjumpa pada ibadah Sekolah Minggu kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur itu semua karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah turun ke dalam dunia, datang membawa sukacita, datang membawa damai sejahtera, datang membawa keselamatan untuk kita semua anak-anaknya. Saat ini kita akan mulai sekolah minggunya. Mari silakan berdiri. Silakan berdiri, kita memuji Tuhan. Selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, sekali lagi selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam. Masih tetap berdiri, kita mulai sekolah minggu kita. Tuhan ada bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Masih tetap berdiri, kembali lagi kita memuji Tuhan, anak yang dijanji. Anak-anakku yang terkasih, terkadang kita membuat hati Tuhan sedih. Apa yang membuat hati Tuhan sedih? Kadang kita tidak dengar-dengaran sama papa dan mama. Kita sering musuh-musuhan dengan teman-teman kita, pilih-pilih teman. Terkadang juga kita sering berkata kasar.
berkata yang tidak sopan. Mulut yang seharusnya berkata baik dipakai untuk berkata kasar. Itu membuat hati Tuhan sedih. Mari anak-anakku, kita meminta ampun sama Tuhan. Mari lipat tangan, kita berdoa, ikuti ibu guru berdoa. Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Amin. Karena kita sudah mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, mau minta ampun sama Tuhan, berita anugerah dari Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin firman Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Mari siapkan Alkitabnya. Mari siapkan Alkitabnya. Dan sebelum itu kita akan menyanyi Alkitab mengisahkan. Silakan berdiri. Silakan berdiri, kita menyanyi Alkitab mengisahkan. Shalom anak-anak yang ada di rumah. Kita bersyukur hari ini kembali lagi kita beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelum itu mari kita siapkan hati kita. Alkitabnya jangan dilupa ya. Iya, kalau begitu sebelum kita dengarkan cerita Alkitab, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kembali lagi kami dapat diberikan kesempatan untuk mendengarkan cerita Alkitab-Mu. Tuhan berkati kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik, kami boleh fokus dan tidak bermain-main. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Iya, adik-adik yang ada di rumah, hari ini Bapak Guru Hertan akan bercerita tentang kelahiran Yesus. Nah, waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah kepada setiap orang di negerinya bahwa mereka harus mendaftarkan diri di kotanya masing-masing. Jadi waktu itu diadakanlah kegiatan pendataan kepada seluruh rakyat. Nah, waktu itu Maria dan Yusuf juga pergi mendaftarkan diri. Nah, mereka mendaftarkan diri kemana? Mereka mendaftarkan diri ke kota Daud, yaitu Bethlehem. Dari Galilea mereka ke Bethlehem. Berjalanlah Maria dan Yusuf dan juga dengan kendaraannya. Nah, kendaraan yang dipakai waktu itu adalah keledai. Nah, jenisnya seperti kuda, tetapi jalannya agak lambat ya adik-adik. Nah, waktu itu mereka kemudian sudah sampai ke Bethlehem dan kemudian Yusuf dan Maria mendaftarkan diri di tempat itu. Karena di situ adalah kota Daud, di mana Yusuf adalah keturunan dari Daud juga, sehingga dia harus kembali ke kampungnya. Nah, waktu itu Daud dan Maria pergi ke rumah sanak saudaranya untuk menumpang, karena mereka kan tidak punya rumah di situ. Jadi mereka berkumpul di situ bertemu dengan keluarga-keluarganya yang lain. Nah, dalam rumah itu ada 2 tempat adik-adik. Di bawah itu tempat khusus untuk ternak. Dan di atas itu khusus untuk mereka semua berkumpul dengan sanak saudaranya. Nah, waktu itu tibalah waktunya Maria akan melahirkan. Ya, jadi tidak ada tempat di atas adik-adik. Sudah penuh karena mereka juga datang terlambat. Sehingga waktu itu Maria dan Yusuf harus pergi di bagian lantai bawah. Di situ tempat di mana ternak-ternak yang dirawat di sana. Jadi Maria dan Yusuf pergilah di kandang itu. Mereka kemudian membersihkan tempat itu
dan juga akhirnya Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anak sulung. Wah, Yesus telah lahir di tempat itu, di tempat yang sederhana. Akhirnya anak kecil ini kemudian dibungkus dengan lampin dan ditaruh di dalam palungan. Pasti sudah tahu ya tempatnya. Nah, di sana banyak yang menyaksikan bahwa Yesus telah lahir. Yesus lahir di tempat yang sederhana. Itu berarti bahwa Yesus mau berteman dengan siapa saja. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, semuanya sama di mata Tuhan. Dan kita juga, kita tidak boleh pilih-pilih teman ya adik-adik. Semuanya sama. Tidak ada mau dibilang mau orang kaya, mau orang miskin. Semuanya sama di mata Tuhan. Jadi kita tidak boleh pilih-pilih teman. Ya, semua sama. Sama dengan di dalam keluarga kita masing-masing. Tidak boleh juga saling mengejek. Ya, saling mengejek. Mungkin ada yang ejek kakaknya, ejek-ejek juga adanya. Tidak seperti itu. Karena Tuhan mau kita selalu mengasihi satu sama lain. Demikian cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat yang pertama sampai ke-7. Mari kita buka Alkitab kita. Lukas pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ke-7. Sudah dapat ya? Kita baca bersama. Judulnya apa di sana? Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali di negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Ya, kita mengakhiri cerita kita ini dan mari kita berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita telah mendengarkan cerita Alkitab, sungguh luar biasa. Firman Tuhan pada hari ini, Tuhan Yesus lahir di kandang domba di dalam palungan tempat yang hina. Itulah Tuhan datang dalam kesederhanaan. Kita menyanyi di dalam palungan. Anak-anakku yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita. Mari siapkan persembahannya. Ya, untuk Bapak Ibu di rumah, kakak dan om, atau oma dan opa, persembahan anak-anak terkasih kita ini bisa disetor ke guru-guru sekolah minggu kita yang terdekat, atau bisa dibawa ke gereja.
Ya, sambil memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita menyanyi Gita Sorga Bergema. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari duduk tenang. Baik adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih hari ini boleh kembali diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan boleh berkati persembahan ini, boleh menjadi berkat dalam sekolah minggu kami. Bersyukur, berterima kasih juga Tuhan bahwa tanggal 14 Desember kemarin kami juga sudah merayakan Natal secara online. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan boleh hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan boleh menyelamatkan kami umat manusia yang senantiasa percaya kepadamu. Tuhan Yesus berkati kami juga dalam masa libur kami. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, dan tetap senantiasa rajin berdoa, membaca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga kedua orang tua kami. Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan buat mereka. Ini doa kami Bapa yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bersyukur, kita bersuka cita. Hari ini kita boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, bisa mendengar cerita Alkitab, memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari anak-anakku, kita mau katakan terima kasih Tuhan. Kita bernyanyi nyanyian terima kasih Tuhan. Silakan berdiri, kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Tuhan menyayangi engkau, Tuhan menjaga engkau. Haleluya, haleluya. Masih tetap berdiri, bersama-sama kita menyanyikan theme song Natal kita, Immanuel.
Selamat hari Minggu anak-anakku yang terkasih. Selamat hari Natal. Kita akan berjumpa pada ibadah Minggu bulan depan. Jadi ibadah minggunya kita untuk minggu depan tidak diadakan. Jadi kita bertemu di ibadah Minggu tahun depan pada bulan 1 bulan Januari. Ibu guru dan Bapak guru mengucapkan selamat hari Minggu, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.